Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Hermawan, NIM 2019 0208 027, Prodi Manajemen Malam, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang model-model kebijakan publik dengan subpokok bahasan pengertian model kebijakan publik dan macam-macam model kebijakan. Mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti SE MSI. Video ini untuk memenuhi ujian tengah semester genap tahun akademik 2021-2022. Model-model kebijakan publik. Model adalah abstraksi dari realita. Mustofa Jijaja merumuskan model sebagai penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan-hubungan kausal atau fungsional. Model dapat digambarkan dalam bentuk skematik model seperti flowchart dan raw diagram, kemudian physical model seperti miniatur, game model seperti adegan latihan kepemimpinan, latihan manajemen, dan simbolik model seperti ekonometrika dan program komputer. Kebijakan publik juga akan lebih mudah dipelajari dengan bantuan penggunaan model. Model ini merupakan alat bantu dalam perumusan dan pembuatan kebijakan publik. Manfaat dari model yaitu penggunaan model adalah untuk mempermudah deskripsi persoalan secara struktural dan membantu dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul dari ada atau tidaknya perubahan-perubahan karena faktor penyebab. Macam-macam model kebijakan. Ada dua macam model kebijakan. Yang pertama yaitu model menurut hasil dan dampak, dan model proses atau stagis. Untuk model menurut hasil dan dampak terdapat beberapa model di dalamnya. Yang pertama yaitu model rasional. Model rasional yaitu model di mana prosedur pembuatan keputusan yang akan membimbing pada pilihan alternatif dicari yang paling efisien yang pencapaian tujuan kebijakan. Teori-teori rasionalis berakar pada penerapan rasionalisme dan positivisme, bermula dari gagasan untuk mengembangkan secara objektif atau tidak memihak suatu pengetahuan untuk memperbaiki kondisi manusia. Masalah-masalah masyarakat harus dipecahkan dengan cara ini, ilmiah atau rasional, dengan mengumpulkan seluruh informasi yang relevan dengan masalah dan pemecahan alternatif bagi mereka, kemudian memilih alternatif yang terbaik. Kemudian ada model inkremental. Model inkremental menggambarkan pembuatan keputusan kebijakan publik adalah sebagai suatu proses politis yang ditandai dengan tawar-menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri. Keputusan yang akhirnya dibuat lebih mencerminkan pada apa yang tampak secara politis daripada yang diinginkan. Model mixed scanning. Keterbatasan dari model rasional dan inkremental membuat Amitai Etzioni mengembangkan model campuran antara model rasional dan inkremental untuk menjembatani kelemahan dari kedua model tersebut dengan menggabungkan elemen-elemen dari keduanya. Membuat keputusan yang sangat rasional dengan menghitung secara matematis dan setiap alternatif menjadi sesuatu yang tidak efisien dan irasional. Sedangkan inkremental yang cenderung mempertahankan status quo cenderung pula mengabaikan kebutuhan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi model mixed scanning itu merupakan gabungan dari model rasional dan model inkremental. Kemudian model institusional kebijakan publik. Model ini merupakan model tradisional dalam proses pembuatan kebijakan, di mana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif pada pemerintahan pusat atau nasional, kemudian lembaga regional dan lokal.
Kemudian model elit massa. Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida, di mana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida, dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik berada di tengah-tengah antara masyarakat dan elit. Kemudian model kelompok. David B. Truman menyatakan bahwa kenyataan politik merupakan interaksi di antara kelompok-kelompok kepentingan. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal ke dalam kelompok kepentingan atau interest group yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan-kepentingannya kepada pemerintah. Karena itu, masyarakat terdiri dari berbagai kelompok-kelompok kepentingan. Kemudian model sistem politik. Model sistem politik dipelopori oleh David Easton dalam The Political System. Model ini didasarkan pada konsep-konsep sistem yang terdiri dari input, with inputs, outputs, dan feedback, dan environment, yaitu kekuatan lingkungan atau sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya yang ada di sekitarnya. Kebijakan publik merupakan hasil output dari sistem politik. Yang kedua yaitu model proses atau stagis. Pertengahan tahun 1960-an, pembahasan mengenai pembuatan keputusan kebijakan publik telah menjadi perdebatan di antara penggunaan model inkremental dan model rasional. Di satu sisi terdapat pendapat bahwa model rasional lebih dapat diterima sebagai model pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan publik, sedangkan di sisi lain terdapat pendapat bagaimana suatu keputusan harus diambil. Model inkremental merupakan gambar terbaik dari praktek sebenarnya dalam proses pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan publik suatu pemerintahan. Perdebatan yang berkepanjangan memunculkan usaha-usaha di pertengahan tahun 1970-an untuk mengembangkan model-model pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan publik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.